Pemirsa, pasti ini akan menjadi sangat menarik ya ketika kita tahu bahwa Pilpres 2024 ternyata begitu menyita perhatian publik, dan memang suara sampai saat ini berdasarkan hasil perhitungan sementara yang dilakukan oleh lembaga survei politik 02 unggul. Langsung kita tanya siapa partai-partai pengusungnya, apakah memberikan efek sumbangsi suara sehingga mereka memiliki kans kuat untuk melenggang ke Senayan. Pemirsa, khususnya adalah partai-partai politik pendatang baru. Sementara partai politik lama seperti Partai Golkar pun mengalami kenaikan signifikan. Beda nasib dua partai politik itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Di studio TV One saya sedang menunggu pengamat politik kita, tapi saya mau sapa terlebih dahulu tiga narasumber saya yang tersambung lewat sambungan Zoom. Selamat malam Mas Hanta Yuda, Bang Doli, dan Mbak Grace Natali. Selamat malam. Assalamualaikum. Bang Doli. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini saya nggak tahu ini kok bisa kompak ya Mbak Grace dan Bang Doli pakai baju warnanya sama. Baik, kebetulan mungkin ya. Mungkin sekarang saya ke Mas Hanta terlebih dahulu. Salah tidak sih? Ya. Apa Kabar Indonesia Malam membuat judul didukung Jokowi atau mendukung Jokowi, Golkar dan PSI beda nasib. Beda nasib kedua partai politik ini? Kan die hardnya Pak Jokowi, die hardnya untuk 02, Mas Hanta. Iya, memang Golkar relatif memiliki kabar baik atau mendapatkan kenyataan lebih manis ketimbang PSI dalam konteks hasil pileg. Karena Golkar mengalami kenaikan kursi potensial berdasarkan data quick count maupun real count sementara KPU. Sementara PSI itu berdasarkan data quick count kemungkinan itu berpotensi tidak lolos di parlemen. Meskipun kalau dibandingkan Caca dengan perolehan pileg 2019 yang lalu, sebenarnya PSI mengalami kenaikan perolehan suaranya. Kalau tidak salah sekitar 1,89% ya, sekarang mendekati angka berdasarkan quick count paling tidak 2,9 atau 3%. Artinya ada kenaikan 1% lebih dari sisi itu. Tetapi karena secara aturan kita regulasinya harus minimal 4%, itu yang membedakan. Nah, memang kalau kita bicara pileg kita ini ada dua hal yang kerap saya sampaikan analisanya. Satu, ada dua fenomena. Satu fenomena di mana kurang bekerja rendahnya kotel efek bekerja secara efektif. Jadi pengaruhnya rendah. Di saat yang sama, split ticket voting itu tinggi. Nah, kita kan berprediksi sebagian besar menganggap bahwa Partai Gerindra akan mengalami kenaikan. Sedikit sekali yang memprediksi, mungkin tidak ada, hampir tidak ada kita menyangka bahwa ternyata Partai Golkar melampaui perolehan Gerindra. Jadi ternyata Gerindra tidak maksimal. Tentu ada catatan kalau kita bicara Gerindra dan dari sisi Pak Prabowo-nya. Tapi dari sisi ini menunjukkan bahwa kotel efek tidak hanya dibaca dari sisi partainya Pak Prabowo Gerindra, tapi dilihat dari partai pendukungnya secara keseluruhan. Nah, kalau dilihat sebenarnya harus diluruskan tidak terlalu jauh meskipun masih tinggi perolehan Pak Prabowo. Perolehan Prabowo Gibran itu 58 sampai 59%. Sementara partai pendukung Prabowo Gibran itu kalau kita perhatikan belum termasuk PSI ya kita hitung. Saya hanya menghitung saja 4 partai saja dulu, yaitu Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra sendiri itu sebenarnya sudah menguasai separuh dari parlemen kursinya, potensinya. Artinya tidak terlalu jauh meskipun tetap ada split, ada tidak linearnya pemilih antara memilih capres dengan partai. Artinya dia memilih Prabowo seperti di PKB misalnya Jawa Timur, pemenangnya Prabowo Gibran. Tebal sekali 65-66%. Tapi pemenang pemilu di Jawa Timur itu adalah PKB. Pemilih PKB banyak memilih Prabowo Gibran. Itu fenomena di pileg kita 2024 ini. Nah, kemudian itu juga terbaca di PDI Perjuangan. Ternyata pemilih PDIP itu 38%-nya memilih Prabowo Gibran. Saya ingin menguatkan bahwa split ticket voting itu kuat. Orang tidak linear antara pilihan koalisi partainya. Tapi khusus Prabowo Gibran partainya juga sebenarnya keliru. Cara membacanya bukan 40-an, 43%. Saya melihat simulasi perolehan Golkar dan sebagainya sebenarnya sudah separuh. Ditambah PSI sebenarnya lebih lagi. Nah, sementara perolehan partai-partai 01, PKB, Nasdem dan PKS itu sama antara hari ini dengan hasil pemilu 2024 sekitar 30%. 29-30%, sementara partai pendukung 03, PDIP dan P3 itu turun dari 25% hari ini di DPR, kemungkinan hanya 20-an persen nanti di hasil pemilu 2024. Itu fenomenanya. Nah,
saya ingin masuk ke dua partai ini tadi ya, sesuai pertanyaan Caca, maka Golkar ada catatan saya terhadap Golkar, memang ada dua karakter partai kita, ada partai yang sangat berbasiskan penopang utamanya kekuatan caleg. Dan Golkar kita tahu kelebihannya dia sudah punya captive market, partai tua, partai lama, dan seterusnya. Tentu tidak bisa apple to apple dibandingkan dengan PSI, karena ini partai tua, punya rekam jejak, punya sejarah yang panjang, kemudian Golkar punya caleg-caleg yang kuat. Nah ini mungkin saya mulai membandingkan dengan PSI. Di Golkar itu hampir merata, kalau diperhatikan, saya membuka data dapil itu, figur-figur kuat di dapilnya setiap di Golkar itu banyak, kuat. Karena kita tahu stoknya tokoh-tokoh caleg-caleg di Golkar sangat kuat. Dan faktor caleg ini faktor utama di dalam pileg. Selain faktor-faktor mesin politik, captive market, dan seterusnya. Nah di PSI, bayangkan kalau di PSI calegnya seperti Grace Natali semua. Saya yakin sekali PSI melampaui tidak hanya 4%, bisa 6-7 bahkan 8%. Karena kita lihat Grace Natali mendapatkan suara yang signifikan di Jakarta. Nah itu tidak imbang, tidak merata. Itu PR bagi PSI ke depan. Perhatikan caleg-caleg di dapil lainnya. Betul ada beberapa nama, tapi tidak banyak. Mohon maaf saya harus katakan itu. Itu PR satu, catatan kepada PSI tentunya. Yang kedua, dari sisi kalau kita lihat dari brand association, brand connection antara PSI dan Pak Jokowi. Nah, sebagian persepsi publik itu masih menganggap, istilah saya mohon maaf, masih bertepuk sebelah tangan. Satu sisi PSI mengatakan Pak Jokowi, di sisi yang lain Pak Jokowi kan sampai hari ini betul dalam persepsi publik tidak keluar dari PDI Perjuangan. Jadi pemilih yang terasosiasi ke Jokowi, yang puas pada Jokowi masih banyak memilih PDI Perjuangan. Nah itu juga PR bagi ke depan bagi PSI soal strategi tadi, tapi ada beda ya. Satu sisi Pak Jokowi sakti di Pilpres, terbukti ya salah satu faktor pemenangan Prabowo Gibran, tapi di Pileg ternyata tuahnya Pak Jokowi tidak seperti di Pilpres. Itu tentu ada kajian tersendiri. Nah, terkait dengan ini maka saya tambahan kepada PSI, saya bandingkan lagi kalau Golkar sudah terbentuk captive marketnya, ini PR PSI. Dia harus punya masa tradisional yang kuat ke depan. Captive marketnya belum terbentuk yang harus diperluas, dan satu lagi target segmentasinya harus diperluas oleh Grace Natali dan kawan-kawan, karena tidak cukup ngambil misalnya wilayah perkotaan muda. Diperluas, tidak hanya kota. Di kota kan memang sudah kuat, jadi perluas. Jadi tidak hanya milenial kota, tapi milenial desa, kemudian milenial itu segmentasi profesinya juga luas. Mungkin perlu perluasan dari target segmentasi, itu juga penting. Dan jangan lupa pengaruh Pak Jokowi itu beda ketika Pileg dan Pilpres. Sangat determinan. Saya ingin nutup analisis ini. Kalau kemenangan Pilpres itu Pak Jokowi, Prabowo Gibran ditopang oleh dukungan 3 kekuatan wilayah raksasa, wilayah elektoral raksasa, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Yang kedua adalah faktor 2 aktor elektoral raksasa, yaitu Jokowi dan Prabowo. Nah, beda dengan Pileg. Di Pileg itu faktor utamanya yang paling determinan adalah faktor caleg, baru yang kedua adalah mesin politik, strategi dan sebagainya. Jadi tidak bisa, Pak Jokowi memang tidak terlalu efektif digunakan dibandingkan antara Pilpres dan Pileg. Caca. Baik, Santa, kau tadi mengatakan bahwa beda karakter ya antara kader-kader dari PSI yang ternyata dikatakan tidak merata, kemampuannya beda dengan Partai Golkar, iyalah sudah lebih lama. Tapi jikalau memang partai politik ini salah memberikan dukungan dalam pemilu, karena kalau kita berbicara nasib, ibarat kayak main judi ya, itu berarti bisa tiarap, bisa selamat. Seperti apa Mas Santa? Saya jawab sebaliknya, Caca. Ada juga katakanlah partai yang mendukung capresnya kalah. Contohnya PKB. PKB justru suaranya naik. Jadi belum tentu juga dia keliru. Jadi ada 4 kelompok partai hari ini di Pilpres menang, kemudian di Pileg menang. Contohnya Golkar. Pasti Bang Doli ini pasti kabar manis semua ini. Di DPR bertambah, kursi menterinya juga mungkin tambah banyak. Ini yang paling beruntung dua. Yang kedua, di Pilpres menang, di Pileg pulang beruntung. Mungkin seperti PSI.
Tapi ini lumayan nanti, seperti Grace Natali bisa jadi menteri potensinya, atau bisa jadi maju posisi-posisi strategis yang lainnya dan lain sebagainya. Ada partai-partai seperti Gelora dan sebagainya. Yang ketiga, ada partai di Pilpres kalah, katakanlah berdasarkan data paling tidak kita perkembangan per hari ini, tapi di Pileg mereka juga bertambah justru, seperti PKB. Nah, ini akan dilirik juga, pasti mereka mendapatkan tempat yang tanda petik mengenaskan. Memang di Pilpres sudah kalah, di Pileg gagal, seperti Perindo dan lain-lain, ada beberapa partai. Nah, dari dua kelompok partai sebenarnya mari kita bedah, ada yang naik dan ada yang turun. Yang naik itu saya lihat ada Golkar, PKB, Gerindra dan Partai Amanat Nasional. Yang turun kemungkinan PD Perjuangan, Partai Demokrat, mungkin P3 dan PKS. Nah, kalau kita perhatikan ada dua kelompok partai yang sangat kategori ya, ada partai yang tanda petik, meskipun sebenarnya tidak bisa dikategori partai ideologis, sosiologis, yang memiliki basis skeptiknya market atau ceruk pemilihnya seperti PD Perjuangan, seperti PKS, itu ada kelompok itu. Yang kedua, ada kelompok kategori partai, dia adalah kategori yang mengandalkan mesin politik, terutama calegnya. Ya, contohnya adalah Partai Golkar. Selain dia memang punya captive karena partai panjang, partai yang sudah senior. Yang kedua PAN, itu juga karena faktor caleg, strategi dan sebagainya. Nah, jadi saya hendak mengatakan bahwa Pilpres dan Pileg itu tidak bisa disamakan. Misalnya kita membandingkan faktor Jokowi. Faktor Jokowi di Pilpres, Pak Jokowi sangat menentukan. Karena di sana ada cawapres namanya Gibran. Pasti nanti Caca mengatakan, PSI juga ada Kaisang. Berbeda, ada faktor caleg nanti di sana. Saya ingin mengatakan sama-sama faktor figur. Nah, karena itu tidak bisa dibandingkan kedua-duanya. Di dalam Pileg itu faktor paling determinan karena party ID kita rendah, realitasnya hari ini beda. Misalnya di beberapa negara yang akhirnya dui partai Republik, Partai Demokrat dan seterusnya. Sementara di kita kan tidak seperti itu. Terfragmentasi sangat banyak. Nah, faktor caleg yang paling determinan kalau mau diperhatikan di partai-partai kita. Jawaban Golkar itu karena kuat di caleg. PAN itu karena calegnya juga relatif bagus. Yang kedua adalah dari sisi tadi institutional branding, kekuatan brand partainya. Nah, itu seperti PKS, PD Perjuangan, seturun-turunnya mereka sudah punya captive dan tentu mesin dan strategi. Jadi saya menegaskan di awal tadi, dua analisis saya, di Pilpres dan Pileg terutama 2024 ini, kotel efek tidak bekerja efektif, kurang bekerja efektif. Tapi sebaliknya, split tiket voting itu sangat kuat sekali. Pemilih 01 banyak memilih Prabowo, pemilih 03 juga banyak memilih Prabowo. Begitu. Sekarang saya minta tambahannya dong Mas Hanta, selain memang faktor di nasional atau mungkin di daerah ini arena yang berbeda, ditambah lagi dengan logistik ya. Kalau mungkin Golkar dia punya kader-kader yang sudah masuk ke Senayan sehingga secara ongkos politik mereka pasti lebih punya dibandingkan pemain-pemain baru seperti PSI. Dan juga treatment partai politik kepada kadernya ini seberapa pengaruh sih Mas Hanta? Iya betul, ini saya kira pertanyaan bagus ya. Treatment penting itu bagi partai. Memang antara DPRD atau caleg di daerah dengan nasional agak berbeda. Jadi pertarungan akan lebih di level lokal itu pertarungannya lebih sengitnya itu lebih pada figur per figur dan pengawasannya semakin sulit. Mungkin saya lebih analisanya kita lebih banyak ke nasional ya. Nah, kalau kita bicara nasional, Caca ingin pertanyaan tadi 3 jalur ya, istilah saya ada 3 jalur kolam dukungan suara partai. Ini penting, ini buat strategi. Saya yakin Bang Doli maupun Mbak Grace pasti memikirkan 3 ini, kolam penting ini atau peta jalan pertarungan elektoral. Pasti satu mengambil dari pendekatan institutional branding partai itu. Jadi mengambil basis partai, dia memilih karena Golkar. Mau siapapun calegnya, orang Sumatera Utara, mau Bang Doli atau bukan, kebetulan Bang Doli kan kuat. Mau kuat atau tidak, dia akan Golkar. Dia akan pilih PD Perjuangan, siapapun capres, siapapun caleg, dia nggak ada urusan. Ada kelompok itu. Nah, Party ID namanya, orang teridentifikasi setia kepada partai itu. Nah, ini PR PSI harus dibentuk di situ. Nah, Golkar partai-partai ini seperti PKS, seperti PD Perjuangan, itu tidak mengandalkan, mereka lebih kuat di sini, meskipun tidak ada partai ID yang kuat. Itu satu, dari sisi pemilik partai dan istilah saya. Yang kedua adalah pemilih caleg. Nah, ini saya mengistilahkannya caleg caleg ID. Jadi ada partai ID, ada caleg ID. Orang di pengepul suara utamanya adalah caleg.
dia tidak berpikir partai apa, dia memang tertarik dengan Grace Natali. Kalau Grace Natali pindah ke PD Perjuangan, ini ekstrimnya, mungkin dia pilih PD Perjuangan. Tapi karena dia pilih ke PSI, begitu juga Bang Doli yang suaranya signifikan di dapilnya Sumatera Utara, begitu juga. Dia tidak terlalu terpengaruh pada partai, dia memilih karena figur caleg. Nah, yang ketiga, kita kan sering keliru partai-partai langsung kotel efek ekor jas. Dia memilih karena basis partai. Dia tidak punya pilihan caleg, nggak jelas partainya apa. Ya udahlah, saya pilih partainya Pak Prabowo, saya pilih partainya Pak Ganjar, pilih Pak Anies. Ya. Nah, tiga ini pendekatan beda-beda. Saya melihat semua partai punya success story masing-masing. Golkar itu kuat di 2, PAN nomor 2, dan Partai Demokrat pernah sukses besar di poin nomor 3, kotel efek itu. PD Perjuangan gabungan juga ketika dia nomor 1-nya punya basis, kemudian Pak Jokowi sebagai capres di 2014-2019 dia jadi pemenang. Jadi peta jalannya ada 3 itu, tinggal mau mengambil mana. Nasdem juga 2019 itu faktor partai, faktor caleg ketimbang faktor mendukung Pak Jokowi. Dan kembali ke Golkar, kalau diurut ya, menurut saya, mungkin Bang Doli punya data beda, saya menganalisa faktor nomor 2 lebih kuat pada Golkar, lebih pada faktor calegnya Golkar. Barulah faktor kedua, faktor pertama, karena Golkar itu punya internal branding, brand Golkar itu kuat. Itu nomor 3-nya, nomor 2 adalah faktor Jokowi. Nah, di mana posisi PSI? PSI sayangnya coba calegnya seperti Grace Natali semua. Satu itu. Yang kedua, tadi internal brandingnya masih punya PR juga. Jangan hanya mengandalkan Jokowi. Mohon maaf, strateginya kemarin terlalu mengandalkan Jokowi. PSI. Nah,